Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis berbunyi dari Ibnu Salman radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah seorang sahabat bercerita kepadanya, ketika kami mendapat kemenangan dari Barat dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling berjual beli. Setiap orang membeli keperluannya masing-masing dan menjual barang-barangnya yang tidak diperlukannya. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah mendapatkan keuntungan dalam jual beli hari ini." Apa Bas? Keuntungan. Dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang mendapatkan keuntungan sebanyak aku. Loh. Nongol tuh ya. Pendengarnya nongol. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Oh iya, ya, berapakah keuntunganmu?" Ia menjawab, "Aku berniaga hingga memperoleh untung 300 uqiyah." Beliau pun bersabda, "Maukah ku beritahu kepadamu sebaik-baik orang yang mendapatkan keuntungan?" Maka ia menjawab, "Apa itu ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah sesudah sholat fardu. Itulah sebaik-baik orang yang mendapat keuntungan. Hadis riwayat Abu Dawud. Faedah: 1 qiyah sama dengan 40 dirham, dan 1 dirham sama dengan 4 anah atau 1/4 rupiah dalam India. Berarti kurang lebih senilai 3.000 rupiah. Namun apa artinya keuntungan sebanyak itu jika dibandingkan dengan keuntungan yang sebenarnya yang akan dimiliki selama-lamanya, tidak akan pernah habis? Inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu pemimpin dunia akhirat, Rasul kebanggaan. Andaikan kita memiliki hakikat iman sehingga kita meyakini bahwa uang 3.000 rupiah tidak bernilai sedikit pun dibandingkan dengan 2 rakaat sholat sunnah, maka hidup ini benar-benar akan menjadi tenang dan tentram. Memang benar, sholat adalah suatu kekayaan yang besar. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa penyejuk mata beliau adalah dalam sholat. Penyejuk mata beliau ada dalam sholat. Dan wasiat terakhir ketika beliau hampir wafat, ia adalah jagalah sholat, dari Kanzul Umal. Banyak hadis yang meriwayatkan wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sabda Rasulullah SAW yang terakhir ketika beliau sudah berat untuk berbicara adalah, jagalah sholat dan takutlah kepada Allah dalam menjaga hak-hak hamba sahaya atau pelayan. Hadis seperti itu juga diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwa ucapan terakhir Nabi Muhammad adalah penekanan terhadap sholat dan anjuran agar takut kepada Allah dalam masalah menjaga hak-hak hamba sahaya. Kitab Jami'us Shaghir. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan jihad ke Najd dalam masa yang sangat singkat.
Mereka telah kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan, yaitu ghanimah yang sangat banyak. Orang-orang pun merasa heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang seorang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dalam waktu yang lebih cepat? Ia adalah orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Setelah sholat ia duduk di tempatnya hingga terbit matahari. Ketika habisnya waktu sholat dimakruhkan kurang lebih 20 menit. Setelah terbit matahari kemudian ia sholat 2 rakaat sholat isra. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat." Syakik Balkhi rahmatullah alaih, seorang ahli sufi yang terkenal, berkata, "Kami mencari 5 hal yang dan mendapatkan pada 5 tempat. Kami mencari 5 hal dan mendapatkannya pada 5 tempat. 1. Keberkahan rezeki melalui sholat duha. 2. Cahaya kubur melalui sholat tahajud. 3. Mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir melalui tilawatul Quran. Dan 4. Mudah melewati sirat melalui puasa dan sedekah. 5. Mendapatkan naungan arsilahi pada hari hisab melalui berkholwat atau bersunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir." Nusatul Majalis. Banyak hadis yang menegaskan dan menerangkan tentang keutamaan sholat. Sulit untuk menuliskan semuanya di sini, namun demi mendapatkan keberkahan, saya akan menuliskan terjemahan beberapa hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.